warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NIM 2014070107 akan menjelaskan 5 materi matematika dasar. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi penyajian data. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk tabel untuk data tunggal, sedangkan data berkelompok penyajian data dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti menyusun data-data dalam urutan baris dan kolom. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang merupakan penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang yang disertai dengan sumbu tegak dan sumbu datar. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis merupakan penyajian data dalam bentuk garis yang juga diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan gambaran grafik informasi kuantitatif menggunakan lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor yang ukuran relatifnya sesuai dengan proporsi kuantitas. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Setelah diadakannya ujian akhir semester anak kelas 6 SDN 05 Kampung Bajai, maka diperoleh nilai-nilai sebagai berikut: 90, 85, 96, 70, 70, 85, 80, 80, 85, 70, 96, 90, 96, 70, 85, 70, 90, 96, 85, 80, 70, 90. Perintah soalnya yaitu sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel. Pembahasannya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita urutkan dan kelompokkan nilai yang sama, kemudian sajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya sebagai berikut. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Soalnya, dari 200 jumlah siswa di SMP Negeri 1 Tigonagari terdapat beragam kegemaran dalam ekstrakurikuler. Beragam kegemaran tersebut dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut. Perintah soalnya, berapakah banyak siswa yang suka kesenian? Cara menjawabnya yaitu kita lihat persentase jumlah siswa yang suka kesenian. Pada diagram lingkaran dapat kita lihat yang suka kesenian yaitu 65%. Cara mencarinya yaitu persentase yang suka kesenian kita kalikan dengan jumlah keseluruhan siswa. Jadi 65% dikali 200, 65 per 100 dikali 200 sama dengan 130 orang. Sekarang masuk pada materi yang kedua yaitu ukuran pemusatan data. Yang akan saya bahas di sini mengenai median, dan modus dari data tunggal dan data berkelompok. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segumpus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Macam-macam ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean atau rataan merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Dengan rumus mean sama dengan FI dikali XI per FI, di mana FI sama dengan frekuensi dan XI nilai tengah. Yang kedua, modus. Modus adalah nilai atau angka yang sering muncul. Dengan rumus MO sama dengan LI ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C, di mana LI sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan frekuensi pada modus dikurang frekuensi sebelumnya, D2 sama dengan frekuensi pada modus dikurang frekuensi sesudahnya, dan C sama dengan lebar kelas. Yang ketiga, median. Median adalah
Sekarang kita masuk pada contoh soal. Perhatikan data nilai statistik 100 siswa. Datanya 40-44 dengan frekuensi 7, 45-49 dengan frekuensi 8, 50-54 dengan frekuensi 12, 55-59 dengan frekuensi 21, 60-64 dengan frekuensi 23, 65-69 dengan frekuensi 18, 70-74 dengan frekuensi 7, 75-79 dengan frekuensi 4. Soal yang pertama, tentukan modus dari data tersebut. Yang pertama, kita lihat dulu rumus modus. MO sama dengan LI ditambah D1 per D1 ditambah D2. Cara yang pertama, kita tentukan modusnya terlebih dahulu dengan melihat frekuensi yang lebih besar. Frekuensi yang terbesar yaitu terletak pada data 60 sampai 64. Jadi LI sama dengan 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. D1 sama dengan 23 dikurang 21 sama dengan 2. D2 sama dengan 23 dikurang 18 sama dengan 5. C sama dengan 5. Jadi MO sama dengan 59,5 ditambah 2 per 2 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 59 dikali 5 ditambah 10 per 7 sama dengan 59,5 ditambah 1,31 sama dengan 60,81. Soal yang kedua, tentukan median dari data tersebut. ME sama dengan LI ditambah 1 per 2N dikurang sigma Fs per F median kali C. Yang pertama, kita cari dulu 1 per 2 dari banyak datanya. Banyak datanya yaitu ada 100. Jadi setengah dari 100 sama dengan 50. Kita lihat frekuensi 50 terletak pada data 60 sampai 64. Jadi LI sama dengan 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Sigma Fs sama dengan 48, F median 23, C sama dengan 5. ME sama dengan 59,5 ditambah 50 dikurang 48 per 23 dikali 5 sama dengan 59,5 ditambah 2 per 23 dikali 5 sama dengan 59,5 ditambah 10 per 23 sama dengan 59,5 ditambah 0,43 sama dengan 59,93. Sekarang masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang bilangan rasional. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Sehingga fundamental bilangan rasional berasal dari bahasa Inggris yaitu rational, karena bilangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau rasio dengan simbolnya yaitu. Termasuk bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan berikut. 1,2 sama dengan A per B sama dengan 12 per 10 sama dengan 6 per 5, di mana 6 bilangan bulat dan 5 tidak sama dengan 0. Contoh lainnya dalam bentuk tabel dengan format bilangan A per B dan rasio. Dapat teman-teman lihat. Sifat-sifat bilangan rasional. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. A per B ditambah C per D dan A per B dikali C per D. Yang ketiga, komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B, dan A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Yang keempat, asosiatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F. Untuk perkaliannya, A per B dikali C per D dikali E per F sama dengan A per B dikali C per D dikali E per F. Yang kelima, distribusi. A per B dikali C per D ditambah E per F sama dengan A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Yang keenam, unit elemen identitas
kedua, bentuk satu persatu adalah elemen identitas perkalian bilangan rasional, karena setiap X bilangan rasional yang dikalikan dengan satu persatu hasilnya X bilangan rasional itu sendiri. Yang ketujuh, setiap elemen punya inverse terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, bentuk min A per B adalah inverse penjumlahan untuk setiap bilangan rasional A per B, sehingga berlaku persamaan berikut. Yang kedua, untuk B per A adalah inverse perkalian untuk setiap bilangan rasional A per B yang sama dengan 0, sehingga berlaku persamaan berikut. Untuk sifat yang kedelapan yaitu perkalian dengan 0. A per B dikali 0 per 1 sama dengan 0 per 1. Yang 9 mempunyai bentuk desimal berulang, contohnya 1 sama dengan 1,000 dan seterusnya. 1 per 3 sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Sekarang masuk pada contoh soal. Yang pertama, Budi akan merayakan ulang tahunnya dan dia ingin merayakan dengan mengadakan pesta dan mengundang teman-teman sekelasnya dan menyajikan nasi goreng. Bila dalam satu kelas ada 28 orang siswa dan untuk satu porsi nasi goreng diperlukan 5/4 kelas beras, berapa besar yang harus dimasak Budi? Jawabannya, beras yang diperlukan adalah 28 dibagi 5/4. Dalam aturan pembagian, kita harus membalikkan dengan berubah ke bentuk kali. Jadi 28 dikali 4/5 sama dengan 112/5 sama dengan 22 dikali 2/5 gelas. Contoh soal yang kedua, tentukan jenis bilangan berikut. Manakah yang bukan termasuk bilangan rasional? 5/9kah, akar 81, phi per 2, atau akar 9/16? Jadi pada soal yang tidak termasuk bilangan rasional adalah phi per 2 karena tidak memenuhi syarat bilangan rasional atau sifat-sifat bilangan rasional. Jadi phi per 2 termasuk bilangan irasional. Sekarang kita masuk pada materi yang keempat dan materi yang kelima. Pada materi 4 dan 5 ini saya gabungkan supaya lebih mudah untuk memahaminya. Karena pada materi ini kita akan membahas mengenai KPK dan FEB. KPK dan FBB dapat ditentukan dengan menggunakan faktor pembentuk bilangan ataupun bilangan prima pembentuk dari bilangan yang akan dicari. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Sedangkan FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Sebelum membahas KPK dan FPB secara lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor dan kelipatan. Faktor adalah perkalian setiap bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan untuk membentuk bilangan tertentu. Contohnya 6 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. 8 sama dengan 1 dikali 2 dikali 4. Sedangkan kelipatan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Contohnya 10 dapat dibagi 1, dapat dibagi 2, dapat dibagi 5, dan dapat dibagi 10. Jadi 10 sama dengan 1 dikali 2 dikali 5 dikali 10. Dan 16 sama dengan 1 dikali 2 dikali 4 dikali 8 dikali 16. Artinya 16 dapat dibagi 1, dapat dibagi 2, dapat dibagi 4, dapat dibagi 8, dan dapat dibagi 16. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan nilai KPK dan FPB pada suatu bilangan. Caranya yaitu, yang pertama, kita membahas FPB terlebih dahulu. Menentukan nilai FPB, ada beberapa cara untuk menentukannya. Kita dapat menggunakan salah satu yang menurut kita paling mudah dan paling kita kuasai. Yang pertama, membandingkan faktor pembentuk bilangan. Metode yang dapat kita lakukan untuk menentukan FPB dari suatu bilangan adalah dengan menentukan faktor pembentuk bilangannya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan atau menguraikan faktor pembentuk bilangan tersebut. Selain itu, bandingkan kedua faktor pembentuk bilangan dari bilangan-bilangannya, kemudian tentukan nilai bilangan terbesar yang sama antara kedua bilangan. Dari perbandingan kedua angka di atas, didapat nilai yang sama dan terbesar adalah 1.
lakukan adalah menguraikan setiap bilangan prima, penyusun bilangan tersebut seperti di bawah ini. Kemudian, identifikasi faktor prima dari kedua bilangan di atas, pilih bilangan yang memiliki faktorialisasi yang sama. Nilai FPB merupakan nilai bilangan yang sama dan memiliki pangkat yang lebih kecil, sehingga nilai FPB dari 35 dan 42 adalah 7. Jika terdapat lebih dari dua bilangan yang sama, kalikan semua faktor prima tersebut. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya kita masuk pada menentukan nilai KPK. Terdapat beberapa cara juga untuk menentukan nilai KPK dari suatu bilangan. Kita juga dapat menggunakan cara yang menurut kita paling mudah dan paling kita kuasai. Caranya yang pertama, membandingkan faktor pembentuk bilangan. Sama seperti dengan menentukan FPB, uraikan faktor pembentuk bilangan dari bilangan yang hendak kita cari. Contohnya menentukan KPK dari 5 dan 8. Yang pertama, uraikan setiap angkanya menjadi 5 sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Kemudian tentukan nilai bilangan yang memiliki kesamaan nilai dan ambil yang paling terkecil, seperti berikut. Sehingga nilai KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Yang kedua, menggunakan bilangan prima. Langkah yang perlu kita lakukan seperti menentukan FPB dari suatu bilangan. Contohnya, tentukan KPK dari 20 dan 84. Uraikan faktor dari setiap bilangan menjadi 20 sama dengan 2 dikali 5 dikali 2, 84 sama dengan 2 dikali 7 dikali 3 dikali 2. Setelah menentukan faktor prima penyusunnya, ambil nilai yang berbeda dari pembentuk bilangan tersebut. Jika ada nilai yang sama, digunakan nilai yang memiliki jumlah paling banyak dari salah satu bilangan memiliki pangkat tertinggi. Lalu kalikan seperti gambar berikut. Sehingga dapat ditentukan nilai KPK dari 20 dan 84 adalah 420. Jadi, sekian pembahasan 5 materi dari saya.